Salam Guru Penggerak. Kami dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Encep Hendar Samsudin dari SDN 4 Linggabukti. Dan saya sendiri, Aisu Perni, SDN Tegal Panjang 5, Kecamatan Sucina Raja Garut. Dan saya Sipa Paujiah dari SDN 1 Cimaragas. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Ai, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukurlah ya kalau Ibu kondisi selalu sehat ya, Bu. Ibu pagi ini ada sesi coachingnya dengan Bu Sipa. Betul sekali Pak, saya berencana nanti jam 9 akan melaksanakan coaching bersama beliau. Oh ya, baik Bu ya. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti bersama Ibu Sipa. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Ai laksanakan bersama Ibu Sipa itu. Nah, apakah Ibu Ai sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching nanti bersama Bu Sipa. Iya, baik ya Bu ya. Sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti. Juga saya akan bertanya ya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Ya. Nah, jadi Ibu poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti ya. Itu saya akan melihat Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta ya atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Iya Pak, betul. Ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan proses percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan ya dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Selanjutnya potensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya dengan penuh perhatian. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa ya. Rasa di sini maksudnya ialah menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka ya Bu ya. Juga merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching. Nanti Ibu juga memberikan apresiasi kepada coaching. Apakah sudah jelas rubriknya atau rubrik penilaian atau belum gitu ya. Iya. Ya Pak, pada saat saya melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana melakukannya sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching tersebut, Pak. Jadi saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baik ya Bu ya. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Baik Pak. Pertama, kompetisi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya Pak, jadi pada saat saya melakukan coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Baik ya Bu ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi gitu pada Bu Sipa? Untuk spesifik yang ingin diobservasi itu yaitu bagian pada mendengarkan dengan aktif Pak.
Dan cara saya mengajukan pertanyaan itu yaitu pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik ya, baik. Berarti fokus ya kompetisi coachingnya yang Ibu kembangkan. Ibu saya observasi yaitu mendengarkan aktif ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching ini? Iya, Pak. Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Pak. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement ya, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tersebut. Baik Bu ya. Demikian Bu ya kegiatan partisipasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci ya kompetensi yang ingin Ibu capai ya. Dan yang ingin saya observasi selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Sipa ya nanti. Setelah itu saya melakukan coaching, kita bertemu lagi Bu ya untuk berbincang sejenak tentang proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih telah bersedia berbincang dengan saya sebelum melaksanakan coaching Pak. Ya baik Bu ya, sampai ketemu lagi Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pance. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sipa. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Ai. Bagaimana kabar hari ini Bu Sipa? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ai sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik juga pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini melalui alur tirta ya Bu ya. Diawali dengan alur tirta tersebut saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira kita mau membicarakan apa hari ini Bu? Oh baik Bu, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya tentang siswa-siswa saya tuh yang tidak aktif Bu saat pembelajaran di kelas. Jadi ada siswa-siswa Ibu yang pasif mungkin ya di sini dalam pembelajaran di kelas mungkin gitu ya Bu? Betul Bu, seperti itu. Lalu nanti pembicaraan kita ini singkat ya dengan Ibu. Nanti di akhiri pembicaraan kita kira-kira apa yang ingin Ibu dapat bicarakan kali ini Bu? Baik Bu, jadi saya ingin di akhir pembicaraan ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya agar saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu bisa semangat lagi Bu belajarnya saat di kelas. Baik Ibu, jadi itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi ya kepada Ibu, menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka tersebut kurang aktif dalam pembelajaran? Yang menyebabkan siswa tidak aktif, menurut saya mereka gak aktif tuh disebabkan yang pertama mungkin ya Bu ya, karena saya juga belum melakukan survei dan saya juga belum bertanya kepada mereka. Mungkin yang kemungkinan yang pertama yaitu mereka tuh tidak paham dengan materinya, dengan konsep dasarnya, sehingga mereka juga pas belajar nganggapnya aku tuh gak ngerti dari awal, jadi kalau diikutin juga tetap gak akan ngerti. Kemudian yang kedua mungkin juga mereka gak tahu ada masalah pribadi atau apa di rumahnya atau dengan teman-temannya. Kadang ada aja gitu siswa tuh saat gurunya menerangkan siswanya malah melamun, atau mereka ada yang mengobrol sendiri dengan kawannya yang sebangku. Jadi mereka tuh sibuk aja gitu Bu dengan aktivitas mereka masing-masing. Oke, berarti itu yang menjadi landasan Ibu ya, bahwa anak-anak ini menjadi pasif mungkin ya Bu ya. Oke, Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya Bu?
rencana saya Bu ya, mungkin selama ini kan metode mengajar saya tuh monoton itu saja gitu Bu, yang menyebabkan jadi ya siswa saya tuh pasif dalam belajarnya. Nah jadi rencana saya tuh saya ingin menyusun modul dengan bervariasi, dengan metode pembelajaran itu bervariasi. Jadi nggak gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya saya ngajar mereka nggak bisa nebak nih saya bakal ngajar seperti apa gitu. Saya juga akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa dalam belajar di kelas. Oke, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya, sehingga siswa Ibu tidak bisa menebak nih Ibu bakal ngapain nih hari ini gitu ya. Dalam melakukan itu Ibu berarti ada gak kira-kira yang bisa membantu Ibu? Oh itu ada Bu, kebetulan di sekolah saya tuh ada 2 guru yang muda-muda Bu ya. Yang pertama tuh beliau tuh ahli dalam teknologi. Jadi ketika beliau pembelajaran di kelasnya tuh menggunakan teknologi. Jadi dengan menggunakan teknologi siswa-siswa di kelas tuh menjadi aktif Bu dalam pembelajarannya. Dia kan tidak monoton. Jadi siswa-siswa tuh senang saat pembelajaran dengan guru ini. Lalu guru yang satunya lagi, beliau tuh suka belajarnya dengan cara bermain. Jadi anak-anak tuh tidak sadar kalau mereka tuh sedang belajar dengan caranya bermain. Seperti itu, Bu. Oke, kira-kira kapan Ibu rencananya ini? Rencananya saya akan menyusun modul tersebut mungkin nanti di akhir libur semester ganjil ini. Di situ saya rasa itu waktu yang tepat untuk saya bisa fokus untuk menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Dan saya rencananya ingin menerapkan modul pembelajaran yang bervariasi itu nanti di semester genap Januari nanti. Oh begitu. Ya berarti nanti begitu masuk semester genap mungkin ya Bu ada metode baru dari Ibu sendiri gitu. Betul Bu, begitulah harapan saya Bu. Tetap semangat ya Bu Sipa ya. Oke, baiklah kita sudah memasuki di akhir percakapan ini ya Bu. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kali ini kita? Ya terima kasih Bu. Berkat cakapan saya barusan dengan Ibu, saya bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan saya ini barusan. Tadinya saya tidak kepikiran loh Bu untuk membuat pembelajaran yang bervariasi. Karena Ibu bertanya dengan pertanyaan terbuka, jadinya saya buat kepikiran untuk menemukan solusinya gitu. Baik Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu ya sudah berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya saya berharap nantinya Ibu bisa menerapkan secara rencana-rencana Ibu itu dan dapat dilaksanakan ya Bu. Saya juga nanti berharap bisa berbincang lagi dengan Ibu untuk bisa melihat hasil perubahan-perubahan apa yang tadi Ibu rencanakan seperti itu. Saya rasa sudah cukup sampai di sini dulu ya Bu ya pertemuan kita kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Sipa. Wah, ini luar biasa ya, sisi coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Kalau saya lihat nanti tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tersebut? Alhamdulillah ya, setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai ya Pak ya. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach ya, sehingga semua permasalahan yang saya hadapi itu coach itu bisa tersampaikan gitu. Baik ya, baik. Pada saat coaching tadi itu
jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Ai harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tersebut? Setelah melaksanakan coaching tersebut tadi ya, saya merasa sudah mampu fokus ya terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot dan sesuai dengan alur tirta. Oh, baik, ya, baik. Jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Iya Pak, menurut saya sudah Pak. Baik, baik. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, baik. Iya Pak, silakan. Baik, berdasarkan observasi saya mengenai coaching yang telah Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik Bu ya, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuannya tadi kepada coach dalam sesi coaching tadi, lalu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi ya, permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk komitmen dengan penuh tanggung jawab ya, dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu juga selain itu sudah menerapkan ya prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus ya dengan coaching. Itu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh ya, dan Ibu juga sebagai pendengar aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang tadi Bu Ai sampaikan ya. Pada pasca pra observasi tadi Ibu sudah fokus ya kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Iya Pak. Menurut saya sudah sangat baik ya yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tersebut. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai harapan ya Bu ya. Sampaikan pada saat yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi tadi, kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Bu Ai. Baik Pak, saya senang dengarnya. Terima kasih ya Pak ya atas umpan balik yang sudah Bapak berikan kepada saya. Nah, sama-sama Bu. Baik. Nah, Bu Ai, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ai kembangkan berikutnya? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya itu untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif ya Pak ya, dengan mendengar secara aktif maupun rumusan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, dan coach bisa bercerita juga apapun yang ada di dalam permasalahannya gitu. Baik Bu Ai. Semoga ya kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya sesuai dengan harapan Ibu nantinya Ibu ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik-praktik coaching ya. Iya Pak, jadi nanti saya akan berusaha melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi, begitulah Ya, Pak. amin Bu ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang ini Ibu sampaikan Bu? Iya Pak, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Pak. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Ai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cep, terima kasih. Sama-sama Bu Ai.